Ketika kesadaranmu naik, prioritasmu berubah. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat kini justru terasa kosong. Kamu mulai sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu kejar ternyata tidak membawa makna apapun selain kepuasan sesaat yang basi. Semakin dalam kamu mengenal dirimu, semakin kamu kehilangan minat pada permainan dunia yang dibangun dari ilusi pengakuan dan kompetisi. Ini bukan soal menjadi sombong atau sok suci, tapi tentang kejenuhan terhadap kebodohan kolektif yang terus berputar seperti kaset rusak. Kamu mulai malas bukan karena lemah, tapi karena sadar. Banyak hal tidak pantas lagi untuk energi dan kedamaian batinmu. Berikut ini 10 hal yang perlahan kamu tinggalkan begitu kesadaran spiritualmu naik kelas. Yang pertama, berdebat untuk membuktikan siapa yang benar. Semakin tinggi kesadaranmu, semakin malas kamu membuang napas demi membuktikan kebenaranmu. Kamu tahu kebenaran sejati tidak butuh pembela. Ia berdiri sendiri, tenang, tidak terpengaruh oleh siapapun yang menolak percaya. Berdebat kini terasa seperti mengotori ketenangan batinmu hanya untuk memuaskan ego yang lapar validasi. Kamu menyadari bahwa orang tidak mendengarkan ocehanmu untuk memahami, tapi untuk membalas. Jadi, buat apa berargumen dengan seseorang yang telinganya sudah dikunci oleh egonya sendiri? Kamu memilih diam bukan karena tidak bisa membalas, tapi karena sadar. Mengalah bukan kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Perdebatan hanya menarik bagi mereka yang masih butuh panggung. Kamu sudah melewati fase itu. Kamu tahu kapan diam bisa menjadi kekuatan dan kapan suara hanya akan menambah kekacauan. Diam bagi orang yang tercerahkan adalah perataan yang paling keras dan jawaban untuk orang-orang bodoh. Kedua, malas mengejar pengakuan dari orang lain. Dulu kamu harus dipuji. Kamu ingin dilihat, diakui, diidolakan. Tapi setelah kamu tumbuh, kamu sadar pengakuan orang lain tidak menambah satu nilai pada jiwamu. Itu hanya ilusi, racun manis yang membuatmu menggantungkan harga diri pada opini yang berubah-ubah. Kini kamu malas menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak perlu menjual diri lewat pencitraan atau kata-kata. Orang yang benar-benar mengenalmu tidak butuh klarifikasi. Sementara yang menilaimu buruk pun tidak akan percaya sekalipun kamu jelaskan berulang kali. Kamu menjadi tenang karena tahu validasi sejati datang dari Tuhan dan dari kedamaian batin sendiri. Dan jika hatimu sudah damai, bahkan seluruh dunia membencimu pun tak masalah. Pengakuan hanyalah kebutuhan orang yang belum tahu siapa dirinya. Dan anehnya ketika kamu berhenti mencari pengakuan, kamu justru mendapatkan penghormatan yang lebih tulus. Orang bisa merasakan energi tenangmu tanpa kamu berusaha menarik perhatian. Karena memang begitulah prinsip spiritualitas bekerja. Semakin kamu tidak mengejar, semakin banyak yang datang dengan sendirinya. Konsep ini telah diajarkan selama ribuan tahun dari Buddha, Rumi, Lao Tzu, hingga tokoh Sufi dan Stoik. Karena ketika kamu terobsesi mengejar, kamu bertindak dari rasa takut. Takut gagal, takut tidak diterima, takut tidak dihargai, takut tidak berhasil, dan itu bisa merusak semuanya. Namun ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai bergerak dengan energi ketenangan. Semua terasa lebih ringan dan hasil pun sering datang dengan cara tak terduga. Ketiga, malas ikut tren, kompetisi materi, dan adu gengsi. Pada titik tertentu dalam perjalanan jiwamu, kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar tren hanyalah permainan ilusi. Orang-orang sibuk berlomba memakai merek yang sama, meniru gaya hidup yang bahkan tidak membuat mereka damai. Kamu melihat mereka seperti anak-anak kecil berebut mainan di pasar malam, berisik, memaksa, dan takut ketinggalan. Sementara kamu sudah terlalu lelah untuk pura-pura peduli. Bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu keaslian tidak butuh validasi. Kamu mulai memilih diam ketika orang lain sibuk pamer pencapaian. Kamu tidak lagi merasa tertarik untuk membandingkan hidupmu dengan mereka. Karena kamu sadar setiap jiwa punya lintasan yang berbeda. Kamu tidak menilai atau menghakimi mereka, tapi kamu juga tidak mau terjebak di arus yang sama. Ada kepuasan tersendiri dalam menjadi tidak ikut-ikutan dalam membiarkan orang lain berlomba tanpa kamu harus ikut lari. Kamu sekarang lebih memilih menonton, tersenyum dan merasa bebas. Spiritualitas yang matang mengajarkan bahwa keberlimpahan sejati tidak datang dari kepemilikan, tapi dari kebersahajaan. Kamu tidak butuh mengungguli siapapun untuk merasa tinggi. Kamu tahu harga diri bukan ditentukan oleh jumlah barang mewah atau pencitraan sosial. Semakin kamu paham hakikat ini, semakin malas kamu terlibat dalam ritual sosial yang berisi pamer kekayaan, pakaian mahal, atau gaya hidup kosong. Kamu memilih tenang daripada glamor. Kamu memilih damai daripada viral. Dan di saat orang lain berlomba agar dilihat dunia,
Kamu memilih memperbaiki diri demi dilihat Tuhan. Ketika yang lain ingin dikenal banyak orang, kamu ingin dikenal oleh dirimu sendiri. Itul. Titik di mana kamu berhenti berlomba dalam kebodohan malal dan mulai hidup dengan kesadaran yang tidak bisa dibeli oleh mata uang apun. Keempat, malas menghakimi karena sadar kamu bukan Tuhan yang tahu segalanya. Kamu sampai di titik di mana lidahmu mulai berhenti ringan menilai orang. Bukan karena kamu kehilangan opini, tapi karena kamu sadar betapa sedikit yang kamu tahu tentang kehidupan seseorang. Kamu melihat seseorang berbuat salah, tapi kamu tidak tahu luka seperti apa yang melahirkan tindakan itu. Kamu melihat seseorang berperilaku kasar, tapi kamu tidak tahu berapa banyak pengkhianatan yang ia telan. Kamu sadar penilaian itu mudah, tapi memahami itu pekerjaan orang yang sudah melepaskan egonya. Kamu berhenti menjadi hakim untuk cerita yang bahkan belum kamu baca seluruhnya. Karena kamu tahu setiap manusia punya bab yang tidak diceritakan dan halaman-halaman yang penuh air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Maka kamu tidak cepat-cepat menyimpulkan. Kamu tahu hanya Tuhan menjadi satu-satunya yang tahu versi lengkap dari perjalanan hidup setiap manusia. Kesadaran itu membuatmu lebih tenang, lebih lembut, lebih manusiawi. Kamu tidak ingin lagi merasa paling benar karena kamu sadar pengetahuan manusia hanyalah potongan kecil dari pengetahuan Tuhan yang utuh. Dulu kamu mungkin merasa puas saat bisa menilai dan mendefinisikan seseorang. Tapi sekarang kamu justru merasa jijik pada dorongan itu. Kamu tahu setiap kali kamu menghakimi, kamu sedang menutupi sesuatu yang belum sembuh di dirimu sendiri. Karena orang yang damai tidak butuh menjatuhkan siapapun. Hanya ego yang haus pembenaran yang terus mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kekotoran di dirinya sendiri. Maka kamu memilih diam karena sadar. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Karena hanya Dia yang tahu seluruh cerita dan isi hati setiap manusia. Semakin tinggi kesadaranmu, semakin kamu sadar bahwa setiap jiwa sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Tidak ada yang sepenuhnya suci, tidak ada yang sepenuhnya hina. Tidak ada orang yang dilabeli baik yang tak pernah melakukan kesalahan. Dan tak ada orang yang dilabeli buruk yang tak pernah melakukan kebaikan. Manusia di dalam dirinya adalah perpaduan hitam dan putih yang terus saling bertarung dan saling mengalahkan. Orang yang naik spiritualnya telah paham bahwa kita semua sedang berjalan, semua sedang belajar, semua sedang mencari cahaya yang sama dari arah berbeda dan medan tempur yang tak sama. Dan ketika kamu sadar itu, kamu berhenti menghakimi karena kamu akhirnya mengerti hanya Tuhan yang punya seluruh konteks. Sedangkan kamu hanyalah saksi yang kebetulan melihat sebagian kecil dari cerita besar kehidupan. Kelima, malas berkumpul dengan orang-orang yang merusak. Kamu mulai selektif dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Bukan karena merasa suci, tapi karena kamu sadar energi itu menular. Setiap kali kamu duduk bersama orang yang suka bergosip, mengeluh, atau menebar kebencian, kamu bisa merasakan bagaimana jiwamu ikut menurun. Kamu pulang dengan kepala berat, hati kusut, dan semangat terkuras. Sampai akhirnya kamu sadar bukan kamu yang terlalu sensitif, tapi mereka yang terlalu beracun. Kamu mulai menjauh tanpa drama. Tidak perlu perpisahan, tidak perlu penjelasan panjang. Kamu hanya berhenti datang. Karena semakin tinggi tingkat kesadaranmu, semakin kamu paham bahwa tidak semua orang layak kamu perjuangkan. Ada yang hanya cukup kamu doakan dari jauh. Kamu tahu menyelamatkan diri sendiri dari lingkungan yang rusak bentuk kasih. Kamu tidak membenci mereka. Kamu hanya mau ikut tenggelam. Karena kamu tahu satu-satunya cara bertahan di dunia yang kotor adalah dengan selalu menjaga kebersihan batin sendiri. Maka kamu memilih menyendiri bukan karena kesepian, tapi karena kamu ingin tetap waras. Kamu lebih suka duduk diam di kamar sambil membaca atau merenung daripada ikut pesta orang-orang yang hidupnya berputar di lingkaran kesia-siaan. Pada akhirnya kamu akan sadar bahwa tidak semua kebersamaan berarti koneksi dan tidak semua kesendirian berarti kesepian. Kadang menjauh adalah bentuk tertinggi dari cinta diri. Karena ketika kamu berhenti berkumpul dengan mereka yang merusak, kamu memberi ruang bagi hal-hal yang murni untuk datang. Kalian malas mengejar materi secara serakah. Kamu tidak anti uang, tapi kamu berhenti memuji. Kamu tahu bahwa uang hanya alat, bukan tujuan. Dulu kamu berpikir makin banyak kamu punya, makin bahagia hidupmu. Tapi sekarang kamu tahu bukan banyaknya yang membuat tenang, melainkan cukupnya hatimu ketika menerima. Kamu mulai malas ikut dalam perlombaan dunia. Semua orang berlari tanpa arah, mengejar status, jabatan, dan simbol palsu yang membuat mereka tampak berhasil. Padahal semua itu hanya titipan dan pasti ditinggalkan ketika masa kontrak di bumi sudah habis. Kamu melihat mereka dengan mata iba, bukan iri. Kamu melihat sebagian besar orang hanya hidup untuk membuktikan sesuatu yang bahkan tidak mereka butuhkan.
Kamu mulai memilih hidup sederhana dengan pikiran tenang dan hati damai. Kamu tidak butuh membuktikan diri lewat kemewahan. Karena kamu tahu kekayaan sejati adalah batin yang bebas dari keinginan yang tak berkesudahan. Dan ketika kamu berhenti rakus, kamu justru mulai menarik rezeki dengan cara yang lebih alami. Uang datang tapi tidak menguasai. Kamu bekerja karena cinta dan tanggung jawab. Bukan karena ketakutan. Kamu menikmati hidup tanpa merasa kurang dan disitulah letak kelimpahan yang sebenarnya. Ketujuh, kamu malas menyimpan rasa iri pada keberhasilan orang lain. Kamu mulai malas iri karena kamu tahu tidak ada satupun keberhasilan orang lain yang mencuri milikmu. Hidup tidak pernah bersifat kompetitif. Hanya orang yang belum sadar yang memandangnya begitu. Kamu mulai mengerti bahwa setiap orang punya waktu, jalan, dan takdirnya masing-masing. Iri kini terasa kekanakan. Kamu tahu perasaan itu lahir dari ketidaksadaran bahwa kamu juga punya potensi yang sama, hanya berbeda musim dan waktunya. Kamu tidak lagi membandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Karena kamu tahu perbandingan adalah racun yang memperlambat pertumbuhan jiwa. Sebaliknya, kamu mulai belajar bersyukur ketika melihat orang lain berhasil. Kamu jadikan itu bukti bahwa keberhasilan masih mungkin terjadi. Energi positif itu menular, bukan menggerogoti. Kamu lebih suka ikut senang daripada ikut panas. Dan anehnya ketika kamu berhenti iri, keberuntunganmu sendiri mulai muncul. Karena energi yang kamu pancarkan berubah dari rasa kekurangan menjadi kelimpahan. Dari rasa takut menjadi penerimaan. Hidup pun membalas dengan cara yang lebih lembut, lebih berlimpah, dan hidupmu menjadi penuh berkah. Kedelapan, mencoba mengontrol segalanya. Kamu dulu percaya bahwa kamu harus memegang kendali atas semua hal, rencana, orang, hasil, waktu. Tapi seiring kesadaranmu tumbuh, kamu sadar kontrol itu cuma ilusi. Kamu tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun selain cara kamu merespons dan dari situlah kedamaianmu mulai tumbuh. Kamu mulai malas memaksa semesta mengikuti kemauanmu. Kamu berhenti melawan arus karena kamu tahu yang memang untukmu tidak akan salah alamat. Kamu belajar menyerah dengan elegan bukan karena putus asa, tapi karena percaya bahwa hidup tahu apa yang ia lakukan. Kini kamu menjalani hidup seperti air, mengalir, menyesuaikan tapi tetap memiliki arah. Kamu tidak lagi panik ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Karena kamu tahu ada hal-hal yang disusun lebih baik dari yang kamu bayangkan. Kamu mengganti kontrol dengan kepercayaan. Mengganti ambisi dengan keselarasan. Dan disitulah kebebasan sejati terasa. Kamu berhenti mengatur hidup, kamu mulai menari bersamanya. Kamu tahu kapan harus berusaha dan kapan harus melepas. Karena pada akhirnya ketenangan bukan datang dari kemampuan menguasai segalanya, tapi dari keberanian untuk percaya pada alur kehidupan yang lebih besar dari egomu. Kesem malas pamer kebaikan atau apapun. Dulu kamu mungkin masih ingin dipandang baik. Kamu ingin orang tahu bahwa kamu membantu, bahwa kamu dermawan, bahwa kamu punya hati yang tulus. Tapi seiring perjalanan batinmu mendalam, kamu mulai merasa jijik pada keinginan itu. Ada sesuatu yang terasa kotor di balik setiap niat yang ingin dilihat. Kamu sadar pamer kebaikan bukan lagi tentang kebaikan itu sendiri, melainkan tentang ego yang lapar tepuk tangan. Sekarang kamu memilih diam saat berbuat baik. Kamu tidak butuh saksi, tidak butuh pengakuan, apalagi like dari netizen. Kamu belajar menikmati rasa damai dari memberi tanpa diketahui siapapun. Kamu menyadari bahwa kebaikan justru kehilangan nilainya saat diumumkan. Karena begitu niat ingin dilihat masuk ke dalam hati, keikhlasan akan keluar tanpa pamit. Kamu menjaga keheningan dalam setiap niatmu. Kamu juga mulai malas menunjukkan pencapaian atau kualitas diri karena kamu tahu bahwa segala yang benar-benar bernilai tidak butuh panggung. Kamu membiarkan hasil bicara sendiri. Orang lain mungkin menganggapmu tidak aktif, tidak berprestasi atau bahkan tidak peduli. Padahal kamu hanya sudah tidak punya kebutuhan untuk mengesankan siapapun. Dan itulah paradoks spiritual. Semakin tinggi kesadaran spiritualmu, semakin sedikit kamu ingin diperhatikan. Kamu tahu bahwa cahaya sejati tidak pernah berusaha bersinar. Ia hanya bersinar karena memang begitu adanya. Jadi, kamu berhenti pamer bukan karena kamu tidak punya apa-apa, tapi karena kamu merasa tidak ada gunanya. Kamu tidak butuh sorotan karena kamu sudah menjadi terang itu sendiri. Kayak malas konflik, drama, dan permusuhan. Ada masa di hidupmu ketika kamu suka membuktikan siapa yang benar. Kamu berteriak, membalas sindiran, bahkan marah hanya karena disenggol sedikit. Tapi kini semua itu terasa seperti membuang energi.
Kamu mulai malas berkonflik karena kamu tahu tidak semua pertempuran pantas untuk dijalani. Kadang kedewasaan bukan tentang menang, tapi tentang tahu kapan harus diam dan mundur. Kamu sadar setiap orang bertindak dari tingkat kesadarannya masing-masing. Berdebat dengan orang yang belum sampai ke tingkat itu seperti berteriak pada tembok. Kamu tidak dapat menyadarkan seseorang dengan kata-kata. Mereka hanya berubah jika sudah siap dan memiliki kemauan. Maka kamu memilih tenang karena kamu tahu damai jauh lebih bernilai. Orang yang belum selesai dengan dirinya akan selalu mencari musuh di luar. Tapi kamu sudah mengenal dirimu cukup dalam untuk tahu sumber segala pertengkaran ada di dalam pikiran sendiri. Jadi kamu tak lagi reaktif, kamu tidak lagi terbakar oleh provokasi. Kamu tahu bahwa yang mencoba memicumu hanyalah refleksi dari sisi dirimu yang dulu juga belum sembuh. Dan karena kamu sadar itu, kamu tidak melawan. Kamu memeluk kesadaran itu dengan diam. Pada akhirnya orang yang benar-benar kuat tidak berteriak paling keras. Mereka menatap dengan tenang dan berjalan pergi. Karena bagi jiwa yang sudah bertumbuh, tidak ada musuh selain egonya sendiri. Semua konflik dan drama hanyalah cermin dari luka yang belum selesai. Dan kamu sudah tidak tertarik untuk terus menatap cermin yang sama. Ketika kesadaran spiritualmu naik, kamu bukan berubah menjadi orang yang aneh. Kamu hanya berhenti menjadi orang yang palsu. Kamu mulai lelah bermain peran di panggung sosial yang penuh ego dan kebohongan. Kamu tidak lagi ingin terlihat benar, kaya, kuat, atau sempurna. Kamu hanya ingin tenang. Kemalasan ini bukan tanda kemunduran, tapi tanda kesadaran. Kamu berhenti berlari karena kamu tahu tidak ada yang perlu dikejar. Semua yang benar-benar milikmu akan datang tanpa kamu kejar. Semua yang bukan akan pergi meski kamu genggam. Dan di titik itu kamu akhirnya mengerti makna hidup yang sebenarnya. Bukan tentang apun, tapi tentang memahami kapan harus diam, kapan harus melepas, dan kapan harus berserah. Karena ketika jiwa sudah sampai pada kedewasaan itu, dunia tak lagi bisa mengusikmu.